dalam katanya. Wawan bilang di dalam kan. Karena saya datangnya selalu tidak dalam waktu sholat, bisa belum pernah dalamnya. Sekarang bisa melihat dan alhamdulillah tadi bisa belum sholat, jawab kubur ke tempat beliau. Mudah-mudahan beliau sebagai pejuang yang meneruskan tradisi dari guru kita Syekh Ahmad Marzuki diberi keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, sebenarnya saya datangnya untuk berdialog, bertanya, karena ini kesempatan terbaik untuk mendapatkan masukan. Tapi tidak salah saya tambah sedikit sebelum dialog itu, walaupun tidak bisa lama karena nanti harus meninggalkan tempat ini. Setelah ini keluarga almarhum sebentar, karena ada acara di kantor. Tadi khotib telah berbicara mengenai pentingnya arti ta'awun, arti ijtihad. Hendaknya hari ini kita kaitkan dengan satu hal, yaitu bahwa ijtihad atau ta'awun ini tidak boleh melenyapkan perbedaan-perbedaan di antara kita. Sebab besarnya Islam itu karena perbedaan. Kita semua terikat oleh tauhid yang sama, oleh wala kepada Allah dan takwa kepada Allah dan wala kepada Rasulullah SAW. Yang penting apapun juga pilihan dan pendapatnya, katakanlah antara kita dengan orang-orang lain, apakah itu Sunni dengan Syiah, apakah itu Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah, apakah orang Betawi dengan orang lain, semua di mata Allah sama, inna akramakum indallahi atqakum. Itu jelas. Jadi karena itu jelas yang diukur oleh Allah itu adalah apa yang ada di hati kita, dalam sikap kita, bukan di lembaga mana kita berada. Banyak orang yang berulama, saya memimpin atau ulama selama 15 tahun. Gagal kalau tidak salah ini. Jadi karena itu sekali lagi Islam meletakkan arti dari persatuan dan kesatuan di dalam perbedaan di antara kita. Karena itu kita memperlakukan perbedaan haruslah arif dan bijaksana. Jangan kita yang mau menang sendiri, tetapi harus mampu menjembatani atau mencapai kejuaraan bersama. Saya mau bercerita karena tadi kebetulan apa namanya dia memimpin acara kita bicara tentang sejarah. Pada dua Ramadan yang lalu, saya berbuka puasa di bekas Presiden Soeharto. Setelah bersama dengan Kiai Kartini Polri dari Metro Lampung, 4 kilo dari Metro, bayangkan tempatnya di Lampung. Saya di sana setelah berbuka puasa, beliau mengatakan, "Sur, apakah Anda akan di sini sampai malam?" Ulama ini dapat, kalau ini ada janji dengan Gusti dari Susumo, artinya Sultan Hamengkubuwono. Tapi saya tahu maksudnya apa. Ya, pokoknya kiainya pikiran.
enggak, kiainya di sini, tetapi itu saya lihat beliau ini orang itu, jadi harus ada kejelasan. Nantinya kan mau memimpin terawih, iya itu memimpin terawih. Nah, sebenarnya ada beberapa jelas gimana? Ya dia itu nanti yang ulama kayak selalu cara. Nah, ini intinya di sini perbedaan antara kita. Dia bertanya tuh, ulama itu terawihnya 23 rakaat. Nah itu baru diskon 60%. Dia tertawa, luar biasa tertawa. Saya kuat bingung. Dia bilang diskon saya juga teman dia ada 3 sini bimbing sekolah dengan diskon 60%. Nah, kita marah-marah rumah. Inilah dia yang bijaksana. Karena apa? Dia mengetahui orang itu kesulitan. Dia kuat kalau berapa juga kuat insya Allah di Mekah 36 rakaat tapi ya kalau dilihat yang dipimpin kuat atau tidak. Nah ini ada perbedaan. Rasulullah Imam al-Ra'iyah menuntut menjadi maslahah, sikap dan kebijaksanaan seorang pemimpin terhadap rakyat yang dipimpin haruslah sesuai dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpin. Nah ini melihat ke rakyat dan melihat ke diri sendiri. Lihat kepada yang dipimpin, jangan hanya melihat kepada kepentingan kita. Memenangkan Islam melalui perjuangan pendidikan dan kebudayaan, insya Allah dengan cara kemudian maka semakin lama semakin bertambah sembilan kata Dr. Khalid Majid. Saya tahu di sini banyak yang salah paham kepada dia. Apa dia bilang? Kalau yang dipakai ukuran pendidikan adalah mayoritas, karena itu melalui pendidikan dan sumber cara saya silakan dan saya menunjukkan. Terusnya dia mengatakan bahwa itu menyerang rekayasa tren belakang. Mayoritas beberapa pertanyaan saya yang itu bagaimana? Dan sejauh ini tentang Aceh dan memang ada kesalahan di situ, yaitu laporan dari Kanwil di satu tempat kepada insinyur di atas bahwa untuk Abdullah Syafi'i tertembak. Saya segera telah mendapat berita itu dan minta kepada para ulama daya pemimpin pesantren di Aceh untuk menyelidiki masalahnya. Mereka berangkat ke sana baru pada lapor 3 hari yang lalu bahwa mereka bertemu untuk Abdullah Syafi'i berada dalam keadaan sehat secara wasiat. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan TNI secara institusi atau sebagai lembaga, karena biasa laporan-laporan itu simpang siur. Sebagai panglima tentu saja mungkin dia menerima laporan yang salah, bisa saja itu terjadi. Jadi belum tentu TNI yang salah bisa juga persnya, yang salah juga bisa yang lapor, yang salah juga bisa apa itu namanya orang-orang lain. Kita tidak tahu persis, tapi yang penting al-insan mahalul qadar dan manusia itu tempatnya kesalahan dan kelemahan. Jadi ini saya harap kita hati-hati dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih berhati-hati. Tiap berita kita cari apakah benar atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat saya berbicara kepada yang mulia Bapak Presiden Abdurrahman Wahid. Nama saya Amin Mahmud. Saya ucapkan puji kepada Allah. Saya Abdurrahman Wahid bersyukur. Saya hanya mengatakan bahwa dan nanti saya berdoa kepada Allah maka berikutnya sampai Banyak. Terima kasih. Soal BBM sudah dijelaskan oleh Menteri Pertambangan dan baik itu minyak bakar untuk lalu lintas maupun untuk
dua hal. Kalau kita nggak ada bantuan, kita macet sebagai bangsa. Nah, kalau ada bantuan, maka kita merugikan rakyat. Nah, karena itu diambil yang paling sedikit kerugiannya bagi orang Indonesia, rakyatnya tidak, tapi kewajibannya. Insya Allah, percayakan kepada pemerintah, kita akan mengelola hal ini tugas-tugas dan tetap berpegang kepada pemerintah. Yang kedua, kalau kerja, memang saya sendiri menganggap penting sekali artinya penciptaan lapangan kerja. Karena itu saya membentuk BPUM. BPUM itu terdiri dari para pengusaha yang tugasnya segera melakukan investasi atau penanaman modal besar-besaran agar supaya rakyat bisa segera bekerja. Untuk tahun pertama ini ditargetkan 1 juta lapangan kerja. Padahal kita ini ada sekitar 17 juta rakyat yang tidak punya kerja. Ya memang banyak, ada 36 juta, ada 28 juta, ada hanya 5 juta, tapi saya itu meminta kepada para pembantu saya untuk menyelidiki sebenarnya berapa sih, katanya 17 juta lapangan kerja. Barangkali 17 juta yang diciptakan baru tercipta 1 juta dalam tahun pertama. Itu pun tiap hari diledekin, dimarahin, ditorak-torak gara-gara diledek. Karena isinya beberapa yang dianggap bersalah. Jadi asalnya bersalah itu ditentukan oleh pengadilan. Ya, kalau memang bersalah, dia akan berhenti dari BPUM. Adapun sehari-hari dia beda, tugas dia itu menciptakan lapangan. Itu yang penting. Lalu yang keduanya, kami juga memandang penting arti penciptaan lapangan kerja ini dalam arti peningkatan penghasilan. Ini menjadi pokok dari pemerintah sekarang agar penghasilan kita naik dengan cepat. Jadi polisi atau kebijaksanaan yang diambil sekarang itu diarahkan kepada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan taraf hidup kita agar bangsa kita mampu menciptakan penghasilan atau pendapatan yang tinggi, sehingga dengan demikian bangsa kita nantinya akan terjadi balapan perlombaan antara naiknya peningkatan pendapatan. Orang kalau meningkat pendapatannya naik, pajaknya naik berarti produksi penciptaan lapangan kerja juga bisa naik. Jadi antara pendapatan dengan antara pendapatan atau penghasilan dengan bidang pekerjaan terjadi perlombaan terus-menerus atau dikatakan eskalasi. Kalau itu terjadi, maka insya Allah bangsa kita akan menjadi bangsa yang makmur dalam waktu yang lama. Sebab selama ini kita ini dibiarkan waras, yang kaya hanya sebagian saja. Itulah. Karena itu apa yang dibilang orang-orang konglomerat dan sebagainya. Tetapi KKN itu, tetapi kita tidak pernah anti orang kaya. Dalam Islam orang kaya itu sekaya-kayanya asal ingat kepada infak pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak itu berarti apa? Kejujuran. Dia harus jujur, tidak harus kaya. Kalau nggak kaya, bagaimana dia mau membiayai umat? Yang lain. Kita bisa di kesempatan untuk menyampaikan apa yang saya sampaikan pada Pak Presiden ini hanya bisa dipahami oleh kelompok Jawa sehingga kelompok ini kadang-kadang juga ikut bingung karena sulit jadi statement-statementnya ini tentang dengan ketentraman dan keamanan rakyat kecil ini, karena rakyat pengennya itu hanya untuk apa banyak membalik, banyak mengurus dalam hal ini. Justru Presiden harus berbicara soal dasar. Kalau Presiden berbicara tentang Kurawa dan Pandawa,
itu tidak berbicara kepada siapa-siapa, tapi orang lain yang nggak pernah ke masjid. Di Indonesia ini masjid tidak ada 30%, 70% lebih adanya di luar masjid. Kita didik supaya mereka masuk masjid. Jadi karena itu jangan tidak bicara kepada Anda, banyak mubalik di sini untuk apa saja. Ya, jadi karena itu tolong semua ucapan-ucapan saya dipahami sebagai upaya menyadarkan bangsa ini, bukan hanya negara, bangsa ini yang bermacam-macam intinya. Ada yang cendekiawan, ada yang militer, ada yang orang Jawa, orang Aceh, atau segala macam ini. Bagaimana melayani semua? Itulah inti daripada apa yang dikatakan oleh hadis Nabi, "Al-umur al-sah." Baik-baik perkara itu di tengah-tengah. Jangan hanya belain satu pihak saja. Kalau menyampaikan belain satu pihak, apalagi merasa benar sendiri, wah itu sama saja dengan mengatakan itu salah tempat. Bila aku sudah amru ila ghairi ahli, fantazil sa'ah. Kalau masalah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saja kiamat. Bukan saya yang bilang itu ya. Dari agama. Jadi karena itu saya berharap bahwa kita ini hendaknya sanggup toleran atau sanggup menghargai pendapat kita. Itu yang paling penting. Kalau bisa, insya Allah segala-galanya bisa dicapai. Justru perbedaan pendapat itu merupakan satu hal yang baik. Istilahul a'imah, rahmatul ummah. Perbedaan di antara para imam adalah rahmat bagi umatnya. Ini yang kita pegang. Jangan kayak sekarang semua orang merasa benar sendiri dan menyalahkan orang lain. Coba Anda lihat, saya menyokong Mbak Mega menjadi presiden, Mas Amin menyokong saya menjadi presiden. Alhamdulillah yang menang saya, tapi tidak pernah menang walau saya buat Mbak Mega. Tetap saya hargai Mbak Mega. Saya hargai Mas Amin. Hargai bakat itu. Jadi caranya harus demikian. Kita ini menghargai orang lain itu fungsinya. Ya, karena kalau tidak demikian, maka kita akan merupakan raja-raja kecil di tempat kita, tapi kepentingan bangsa terlupakan. Jadi karena itu, saya rasa apa yang kita kembali sekarang. Apa sih keadilan itu? Jangan lalu menurut kita itu adil, kita marah. Belum itu kan belum bertanya. Tidak jalan masih binatang kota baik. Kalau dalam fase datang mau perintah, periksa dulu. Anda belum periksa juga langsung. Justru kita bapak tidak adil. Nah ini tidak salah dong. Jadi apa itu keadilan itu? Kedua, ini kedua ya. Malah yusrofu kullu, ma yusrofu kullu. Ini pertama. Kalau kita apa yang tidak bisa diwujudkan semua, jangan ditinggal yang paling pokok. Kalau Anda mengatakan saya tidak adil di lingkungan saya, itu yang penting. Hak berbicara menyatakan kepada saya bahwa saya tidak adil. Jangan buru-buru marah. Saya senang dengan sikap Anda tanya. Jadi dengan demikian saya harap Anda kalau ada beginian, laku saja. Kebudayaan santri kita ini tidak pernah nulis. Jadi tak tahu begitu saudara saya, Anda tidak adil kirim-kirim dong kepada saya. Pak, tujuan ini tidak adil. Kirimnya surat. Di luar ditulisin khusus, jujur, selesai. Nggak ada apa-apa kalau sekarang. Pak Bakal sudah punya provokatif lah. Ya, baik saya rasa ini yang penting. Saya rasa ini waktunya sudah cukup banyak.
Tempat Pak Kiai dulu duduk tadi. Yap. Ini belakang. Yuk, masih deh. Ikut.